Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, tuan-tuan, dimanapun Anda berada, saya mencoba untuk menerangkan betapa payahnya kita untuk menjaga keadilan jika kita beristri banyak. Tentu setiap laki-laki ingin memiliki istri yang banyak. Namun ada sebuah ayat dalam Al-Quran An-Nisa 129 mengingatkan kepada kita. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو هرستم فلا تميلوا كل الميل فذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Arti dari ayat ini adalah, dan sekali-kali tidaklah kamu sanggup berlaku adil di antara perempuan-perempuan itu, bagaimanapun kamu menjaganya. Pangkal ayat 129. Yang tidak sanggup mengadilkannya itu adalah hati. Belanja rumah tangga bisa diadilkan bagi orang yang kaya. Pergiliran hari dan malam pun bisa diadilkan. Tetapi cinta tidaklah bisa diadilkan. Apalagi syahwat dan nafsu setubuh. Tafsir begini pun telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas dan lain-lain. Kecenderungan kepada yang seorang dan kurang cenderung kepada yang lain adalah urusan hati belaka. Siapakah yang dapat memaksa hati manusia? Dan Tuhan sendiri yang telah mentakdirkan demikian tidaklah memaksa hati manusia pada perkara pembagian hari dan waktu. Sangatlah adil Nabi kita. Semua istrinya didatangkan dengan bergilir, baik yang telah amat tua seperti Saudah yang ada di Mekah, sudah berusia lebih dari 70 tahun, atau Aisyah yang baru berusia belasan tahun saat itu. Meskipun pada malam harinya giliran Saudah yang sudah tua renta itu, Saudah dengan ridha memberikannya kepada Aisyah. Dalam hal ini tidak dapat mengadilkan hati itu. Rasulullah SAW bermohon kepada Tuhan dalam doanya yang terkenal saat itu, Allahumma hadza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunnah. Doa ini memiliki arti, wahai Tuhanku, inilah pembagian yang dapat aku berikan pada perkara yang dapat aku kuasai. Maka janganlah engkau sesali aku dalam perkara yang hanya engkau saja yang menguasai dan aku tidak berkuasa. Lantaran itulah datang lanjutan sabda Tuhan yang artinya,
Sebab itu janganlah terlalu condong sehingga kamu biarkan dia laksana barang bergantung. Dalam Al-Quran, fala tamilu kullal maili, kata Allah, fadharuha kal mu'allaq. Kamu tinggalkan perempuan yang satu sudah merasa tua, sudah tidak cantik lagi, seperti gantungan yang tidak jelas keberadaannya. Ayat ini adalah mengartikan sebagai seorang yang beriman dan sadar bahwa laki-laki dapat mengekang kecenderungan kamu itu, meskipun hati itu tidak dapat dipaksa, namun laki-laki yang bijaksana akan dapat mengendalikan diri. Apalagi bila mana dari istri-istri yang terbilang itu atau yang banyak itu telah dianugerahi Tuhan anak-anak, tidak pun hatimu condong kepada seorang istri, ingatlah bahwa dia adalah ibu anak-anak. Perlakuan tidak adil dari ayah kepada ibunya akan meninggalkan kesan yang tidak baik pada anak-anak. Itu terhadap kamu sendiri sebagai ayahnya. Sebab itu sekali-kali jangan dijadikan istri yang kurang dicintai itu laksana barang tergantung, kal mu'allaq, tergantung tidak bertali, terkatung-katung keberadaannya. Jangan sampai ada aniaya terhadap jiwanya. Inilah pesan dan kesan daripada ayat ini. Kemudian dilanjutkan, wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafuran rahima. Dan jika kamu berbuat damai dan memelihara ketakwaan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika menunjukkan jalan keluar bagi perempuan yang telah merasakan bahwa hati suaminya telah kurang terhadap dirinya, Allah menganjurkan agar dialah yang mengambil prakarsa mencari jalan damai. Kepadanya diberi ingat supaya sudi berbuat baik dan damai dan berdasarkan hidup kepada takwa. Sekarang kepada si laki-laki diberi ingat juga pula bahwa Tuhan tahu kelemahannya. Dia tidak akan sanggup mengadilkan cinta. Sebab itu janganlah terlalu kentara keluar dari kecenderungan hati itu, sehingga sampai hati menggantung istri tidak bertali. Untuk mengendalikan hati yang lemah itu, Tuhan memberikan resep yang sama di antara laki-laki dan perempuan, yaitu tegakkanlah dalam dirimu sendiri keinginan damai dan tentram, mengurangi krisis dalam rumah tangga, dan membuat patri yang paling kokoh, yaitu takwa. Sekali lagi, dengan ayat ini kita diberi peringatan yang halus dan bimbingan rohani yang murni. Apabila kita hendak berkawin 2, 3, sampai 4, supaya jangan ada tekanan jiwa karena syahwat melihat perempuan yang disenangi. Diberilah izin beristri lebih dari 1 atau disebut poligami. Menahan syahwat adalah hal yang sebaik-baiknya, hal yang ideal di dalam hidup. Tetapi
Agama tidaklah membutakan mata terhadap keadaan jiwa manusia. Kalau syahwat tidak tertahankan